Bagaimana sih sebenarnya konsep poligami menurut undang-undang atau hukum positif di Indonesia? Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan poligami, maka perlu kita pahami terlebih dahulu poligami itu dalam konteks yang akan kita bahas dalam video ini adalah perkawinan atau pernikahan seorang pria dengan beberapa wanita. Itu yang akan kita bahas. Walaupun pada makna sebenarnya poligami itu adalah pernikahan yang banyak ya, dalam artian bisa perempuannya seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Tapi kita tidak akan membahas itu. Yang dimaksudkan poligami dalam perspektif undang-undang ini adalah seorang laki-laki yang menikah dengan beberapa orang perempuan. Karena sudah jelas dasar hukumnya kalau wanita menikah dengan lebih dari seorang laki-laki itu tidak boleh ketika berada di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya poligami yang dimaksud? Laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang, apakah boleh di Indonesia? Pada dasarnya hukum di Indonesia memiliki asas tentang pernikahan, yaitu adalah asas monogami. Asas monogami ini kita bisa lihat di pasal 1 ya, dari pengertiannya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini jelas, di sini ada kata-kata ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Artinya memang seorang. Kalau seorang pada dasarnya, maka konsep yang dianut oleh Indonesia yaitu adalah asas monogami. Namun asas monogami yang dimaksud dalam undang-undang ini itu tidak mutlak tertutup. Artinya masih ada celah. Di mana celahnya? Di pasal 3. Pasal 3 ini bunyinya, pada asasnya, di ayat 1 ya, pasal 3 ayat 1, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Itu asasnya ya. Jadi laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki. Itu pasal 3 ayat 1. Itu asasnya. Namun di sini kita bisa lihat juga di ayat yang kedua, masih di pasal yang sama yaitu pasal 3. Ayat kedua berbunyi, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Nah, di sini redaksinya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih. Nah, tidak ada memberikan izin kepada seorang istri untuk memiliki suami lebih. Jadi di sini yang tercover dalam undang-undang hanya suami atau seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan saja kaji pasalnya. Terus bagaimana kemudian hal yang harus dilakukan lagi? Kita coba lihat pasal 4 ayat 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi ini sudah jelas sekali. Jangan saya. Kalau seseorang ingin mengajukan permohonan poligami, maka boleh saja. Tapi hanya yang bisa melakukan pernikahan lebih dari seorang maksudnya ya, hanya laki-laki yang berhak melakukan poligami. Sedangkan untuk perempuan itu tidak boleh dan tidak dilegalkan oleh undang-undang. Nah, kalau kemudian mau mengajukan permohonan poligami, maka bisa mengajukan
ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Tentunya dalam hal ini kalau yang akan mengajukan poligami itu orang Islam, maka berlaku asas personalitas keislaman di pengadilan agama. Kalau kemudian yang menikah itu non-muslim, pasangan non-muslim, maka bisa dilaksanakan di pengadilan umum atau di pengadilan negeri. Oke, kita lanjut ke ayat 2 di pasal 4. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila. Jadi ini sudah berbicara syarat ya. Berbicara syarat bahwa seorang laki-laki yang berhak atau yang boleh, bukan yang berhak ya, yang boleh. Kalau berhak nanti kan hak itu seolah-olah kewajiban, tapi kalau yang dimaksud dalam pasal ini, terutama dalam ayat ini adalah yang boleh. Bahasanya itu memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila. Ini syaratnya ya. Syarat yang pertama yaitu A di sini, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ya, jelas ini ya, kewajiban istri apa saja itu bisa dilihat nanti di pembahasan selanjutnya. Kalau kemudian tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka si suami boleh memohon izin kepada pengadilan untuk poligami. Kemudian syarat yang kedua yaitu yang poin B, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jelas ini. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami itu hanya ada 3. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Ya kewajiban kan banyak kan. Ada kewajiban lahiriah, ada kewajiban batiniah. Itu boleh seorang suami. Terus kemudian alasan yang kedua, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ini tentunya ya tidak hanya berdasarkan pribadi saja ya. Artinya pandangan umum menyatakan seperti itu. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan alasan tidak bisa memberikan keturunan, si suami berhak lagi bahasa saya ya. Sorry, bukan berhak tapi boleh mengajukan izin untuk poligami. Baik, ke pasal 5. Kalau tadi berbicara tentang syarat, di pasal 5 ini kita baca ayat 1 dulu. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Sama ya. Kalau ini alasan, kalau ini yang pasal 4 ini berbicara alasan diperbolehkannya seorang suami mengajukan izin poligami. Kalau yang pasal 5 ini baru berbicara tentang syarat. Nah, apa syaratnya? Di ayat 1 ini di poin A dijelaskan ada persetujuan dari istri atau istri-istri. Jadi yang pertama kali yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Kenapa di sini ada istri atau istri-istri? Karena kalau istri berarti kan punya istri cuma satu. Kemudian mau nambah yang kedua. Tapi bisa saja sudah punya 2 mau nambah yang ketiga atau punya 3 mau nambah yang keempat. Makanya di situ ada garing istri-istri. Oke, syarat yang kedua, poin B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi tidak hanya alasan-alasan yang di atas sudah disebutkan, istrinya tidak dapat melaksanakan kewajiban, kemudian adanya penyakit atau cacat, yang ketiga tidak dapat memberikan keturunan atau tidak dapat melahirkan keturunan, itu boleh, sekedar boleh mengajukan permohonan izin poligami. Namun syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikabulkan salah satunya adalah
Selain persetujuan istri, yang kedua adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Ya secara kasarnya ini sebenarnya bisa dilihat dari konteks ya duniawi atau harta. Selain nanti juga diperiksa psikisnya, ada KDRT atau lain-lain kan juga dipertimbangkan itu. Tapi untuk poin yang kedua ini sebenarnya lebih merujuk kepada kemampuan finansial dan yang berkenaan dengan materi lah. Oke, syarat yang ketiga yaitu poin C, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, poin dari yang C ini yaitu terkait dengan adanya jaminan berlaku adil ya. Berlaku adil di sini dalam konteks yang nampak mata. Apa contohnya? Ya giliran bermalam gitu, kemudian nafkah anak dan lain sebagainya itu harus adil gitu. Karena itu bisa terukur. Akan tetapi kalau untuk urusan kasih sayang, maksudnya tingkat rasa cinta yang ada di dalam ada di hati itu ya tidak bisa terukur gitu. Jadi itu tidak bisa di cross check. Paling nanti ini cross checknya saja di persoalan itu. Oke, lanjut. Ayat 2, persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Artinya secara akal istrinya memang sudah tidak bisa gitu loh. Contoh semisal ke Malaysia semisal atau ke Australia. Nah di Australia terjadi bencana alam lah. Dari bencana alam itu kemudian tidak ditemukan si istri ini nggak jelas lah, tidak jelas ada atau tidak dan itu sudah meninggal apa masih hidup dan sudah ya kurang lebih di sini minimal 2 tahun ya sekurang-kurangnya 2 tahun itu tidak ada kabar, maka secara hukum kan bisa dikatakan bahwa si istri tersebut sudah tidak ada di dunia ini dalam artian mati secara hukum. Nah disitulah boleh juga kemudian tanpa persetujuan istri karena siapa yang mau dimintai tanda tangan persetujuan orang istrinya nggak ada atau alasan-alasan lain yang sangat memungkinkan untuk tidak dapat dimintai gitu atau sakit yang terlalu parah. Nah kalau orang sakit udah nggak bangun udah 1 tahun gitu nggak bangun koma dan sebagainya udah sekarat gitu loh ya mau dimintai bagaimana seperti itu. Namun nanti ini apa namanya ketika si istri merasa dirugikan, semisal sudah terjadi pernikahan yang kedua ya, perkawinan yang kedua sudah diizinkan oleh pengadilan setempat, sudah keluar buku nikah dan ternyata di kemudian hari si istri pertama tadi itu yang tidak dimintai tanda tangan atau tidak dimintai izin hidup dalam artian kembali lagi, hadir lagi, maka berhak untuk mengajukan apa namanya ya, upaya hukum. Mengajukan upaya hukum ini bisa juga dengan upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu pembatalan perkawinan. Dengan yaitu mengacu kepada syaratnya tadi, tidak mendapat izin dari istri. Nanti dikabulkan atau tidak ya tetap pengadilan atau hakim yang akan memutuskan di sana. Termasuk pengajuan poligami juga mencukupi tidaknya syarat-syarat tersebut itu akan diperiksa kembali oleh pengadilan, dalam hal ini adalah hakim. Nanti hakimlah yang akan memutuskan. Dan tidak mudah hakim itu memberikan izin untuk berpoligami. Betul-betul diperiksa dengan seksama dan teliti. Itu ya. Lalu kemudian sebenarnya
Di sini untuk poligami saya ulangi lagi ya dari awal. Kesimpulannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama di pasal 3, ini pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 itu membahas tentang poligami yang pada kenyataannya atau pada intinya Indonesia itu menganut asas monogami. Namun asas monogami ini tidak mutlak, artinya masih terbuka. Dan poligami hadir sebagai bentuk solusi. Hadir sebagai bentuk solusi.